Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks persuasi. Sudah pernah mendengar apa itu teks persuasi? Ya, teks persuasi yaitu teks yang berisi ajakan atau bujukan. Nah, di dalam teks persuasi ini berisi yang pertama ajakan, kemudian ada fakta, dan yang ketiga ada pendapat. Fakta yang kita tahu adalah kenyataan ya. Jadi di dalam sebuah teks persuasi ini tidak hanya berisi pendapat para ahli, tapi juga dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Contohnya di dalam teks persuasi ini ada satu paragraf ya. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, kalimat yang terakhir ini, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang, adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Makanlah. Di situ ada kata kerja, ditambah dengan partikel lah. Jadilah sebuah kalimat ajakan. Itu dia contohnya ya. Selanjutnya, bagian yang kedua ada struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi itu yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen berisi pendapat-pendapat dan fakta, yang ketiga ajakan-ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Kita lihat ya. Di sini ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu pengenalan permasalahannya ya. Apa sih masalah, apa sih topik, apa sih yang dibahas di dalam teks persuasi. Nah, ini ada satu paragraf ya. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Nah, di dalam paragraf ini yang menjadi isunya yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya paragraf ini dinamakan dengan pengenalan isu. Selanjutnya, paragraf yang kedua adalah rangkaian argumen. Argumen itu sama dengan pendapat ya. Di sini bunyi paragrafnya, ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya. Apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Nah, dalam paragraf ini disebut dengan argumen karena isinya yaitu pendapat dari si penulis. Di sini dia tidak mencantumkan pendapat para ahli, berarti di dalam paragraf ini hanya berdasarkan pendapat dari penulis. Kalau dia mencantumkan pendapat para ahli, biasanya di situ ada kata perujukan. Menurut ilmuwan A ya, menurut Profesor Doktor siapa gitu disebutkan namanya, itu baru berdasarkan pendapat para ahli. Ya, yang selanjutnya ada ajakan. Di sini sudah jelas ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Sudah jelas di dalam paragraf ini ada kata mari. Ini yang dinamakan dengan ajakan. Nah, kebetulan Ibu hanya membuat contoh teks persuasi yang hanya terdiri dari 3 paragraf ya, hanya singkat. Nah, untuk bagian penegasan kembali biasanya di situ hanya terdiri dari simpulan dari semua isu yang dibahas ya. Selanjutnya ada bagian yang ketiga, pengertian teks. Wah, ini ada kesalahan ya. Bagian ketiga ini ciri kebahasaan teks persuasi. Ada apa saja? Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis itu
adalah kata-kata yang menjadi khasnya dari isu yang dibahas. Misalnya kalau isu yang dibahas seputar kesehatan, berarti kata-kata yang muncul itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam dunia kesehatan. Ya, yang kedua kata penghubung argumentatif. Contohnya kata jika, sebab, karena, akibatnya. Kata penghubung disebut juga konjungsi. Jadi dalam kalimat kalau kalian menemukan kata jika, sebab, karena, akibatnya, nah itu termasuk ke dalam ciri-ciri kata penghubung argumentatif. Yang ketiga adalah kata perujukan. Di dalam teks persuasi ini banyak menggunakan kata perujukan karena yang kita tahu ya, teks persuasi itu mengandung fakta dan pendapat para ahli. Jadi di situ mencantumkan kata perujukan. Ini ada contoh. Ayo lestarikan Indonesia. Ayo lestarikan literasi Indonesia. Berarti di sini kata teknisnya itu adalah kata literasi ya, karena ini berkaitan dengan dunia literasi, maka kata teknisnya yang ada di dalam paragraf ini adalah literasi. Literasi itu nanti kalian bisa cari ya di kamus pengertiannya apa. Biasanya kata teknis itu memang yang terdapat di dalam kamus. Kamus ya, dalam hal ini adalah KBBI. Kalian bisa cari pengertiannya. Ada juga di sini kata teknis, buku fisik ya. Buku fisik tuh nanti kalian cari apa sih buku fisik pengertiannya. Ada buku elektronik, itu yang dinamakan dengan kata-kata teknis sesuai dengan pembahasannya, yaitu membahas tentang literasi, maka yang muncul adalah kata teknisnya ada buku fisik dan buku elektronik. Kemudian di sini kalian bisa lihat juga ada kata penghubung argumentatif. Oleh sebab itu, nah itu ada di dalam paragraf ketiga, kalimat terakhir ya, sebelum kalimat terakhir. Oleh sebab itu, salurkan buku-buku fisik ke daerah dengan akses terbatas. Nah, di situ dia menggunakan kata penghubung argumentatif. Baiklah, demikian penjelasan singkat mengenai teks persuasi. Semoga dapat dipahami. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.